Halo Sobat Gritoto, salam sehat. Jumpa lagi bersama saya Fedit. Hari ini saya lagi ada di gelaran Gaikindo Indonesia International Auto Show 2022 nih. Nah, saya sekarang lagi ada di boothnya Laksana, teman-teman. Di depan kita sudah ada satu mobil yang bergayanya motorhome atau camper van, teman-teman. Nah, ini basisnya kayaknya pakai Nissan Navara double cabin ya. Tapi daripada salah-salah, nanti coba kita tanya yuk sama yang ada di sini. Selamat sore ya. Sore. Saya Fedit dari gritoto.com. Oh ya. Mau tanya-tanya dong soal mobil yang ada di belakang kita nih. Oh boleh banget. Boleh banget. Bisa kenali dulu ke Sobat Gritoto. Oke. Nama siapa? Nama saya Umbu Teddy. Saya bagian daripada karya yang di belakang ini yaitu Maha Motorhome. Saya mewakili Baze sebagai development daripada motorhome development. Gitu, bagian motorhome development. Nah ini kita lihat di belakang ini ada motorhome double cabin yang memang kita desain khusus yang merupakan kolaborasi antara Laksana dan Baze. Nah, Laksana ini adalah membuat daripada eksteriornya, dari bodinya, sedangkan kalau untuk dari Baze membuat interiornya, gitu. Dari sisi luar kita lihat double cabin ini, baknya itu kita copot, kita ganti, kita buatkan sebuah rumah baru ya, gitu ya. Jadi dari atas kabin penumpang sampai ke bagian bak itu kita tutup full, ya. Terus kemudian di bagian depannya kita buat yang namanya ada pop-up roof-nya. Pop-up roof yang atas itu ya? Betul. Jadi di sana itu ada tempat tidurnya. Tapi nanti kita lihat ya. Kita lihat lagi di dalamnya seperti apa. Itu elektrik apa elektrik? Ini by manual. By manual. Betul. Terus kemudian dari sisi samping kita bisa lihat itu ada yang namanya ada kanopinya. Ada awningnya supaya kita berteduh ketika panas banget atau misalnya hujan kita bisa berteduh di situ. Oke. Berarti ini ngerubah wheelbase apa gimana? Enggak merubah wheelbase-nya. Jadi wheelbase-nya tetap sama, cuman panjangnya aja. Panjangnya agak lebih sedikit, tapi masih sesuai daripada regulasi. Ngaruh ke sasisnya apa gimana tuh? Oh, pasti sih, tapi karena chassisnya juga kita panjangin sedikit, jadi akan nggak ada masalah. Oke. Gitu. Oke. Nah, di sini ada yang namanya exterior table. Exterior table ya? Ya, cuman ini masih dikunci, jadi kalau dibuka, ini jadi meja. Oh, jadi meja? Ya, jadi mejanya itu bisa buat misalnya kalau lagi masak di dalam, ini mejanya kita bisa taruh buat nyiapin makanan. Yang di situ ada exterior showernya. Exterior shower. Jadi kalau misalnya kita jalan ke pantai, kan kadang kotor apa segala macam, sebelum naik mobil kita semprot dulu. Oke. Atau kita bilas mandi dulu, baru kita naik ke atas. Ada ya, gitu ada ya? Betul. Nah, dan apa lagi? Bagian luarnya lagi apa lagi? kalau di bagian lainnya ada di sebelah, di belakang. Mungkin bisa lihat itu ada kaset toiletnya. Oke. Nah, ini kita bisa lihat di sini eksteriornya, terus kemudian spesifikasi yang ada di dalam. Ya, dia memakai fiberglass composite panel dan honeycomb floor panel, jadi ini lebih ringan ya. Dia lebih ringan, walaupun kesannya besar, tapi dia tetap kokoh, tapi ringan. Ya. Bagian yang lain kayak bodi aslinya diganti juga? Yang lain udah hilang, cuman depannya aja, tapi hanya yang di belakang aja, gitu. Oke. Nah, kalau dari sisi sebelah kanan, itu ada yang namanya kaset toilet. Jadi di dalam itu ada toiletnya, ada kamar mandinya untuk pembuangan air. Nah, pembuangan air itu cuma punya pakai penampungan sementara. Nah, penampungan sementaranya itu bisa kita bawa kayak koper, jadi kita tarik keluar. Jadi penampungan sementaranya? Ya, itu kurang lebih 10-an liter. Oke. Kita bisa bawa ke toilet, terus kita buang. Oke. Ya. Untuk baunya nggak bakal keluar? Harus pakai cairan khusus. Oh, pakai cairan khusus? Ya, jadi dia mengurai, dissolve gitu, terus kemudian baunya juga nggak terlalu dahsyat gitu ya. Iya. Nah, ini ada kayak begini. Ini ada kaca. Kacanya ini push out window, jadi bisa dibuka. Terus nanti dia ada shade dan juga ada insect netnya, jadi supaya nyamuk nggak bisa masuk lah. Kalau kita lagi camp, ini pakai yang namanya listrik atau tenaga dari luar. Listrik tenaga dari luar, genset Iya. atau genset gitu? Bisa dari genset atau misalnya kita pergi ke tempat camping park atau camping ground yang memang sudah sediain listrik, kita tinggal colok. Oke. Terus kalau ini untuk air. Ini untuk air? Ya, jadi untuk isi air di tangki yang ada di dalam. Itu berapa liter? Kurang lebih 100 liter. 100 liter? Iya. Oke. Nah, jadi kenapa sih pemilihannya motorhome double cabin atau chassisnya kita pakai yang double cabin? Kenapa? Karena double cabin ini nyaman untuk dikendarai. Selain nyaman, tangguh, kekuatannya juga besar. Nah, kalau mobil kendaraan lain yang dipakai mungkin posisi nyetirnya agak kurang enak. Tapi kalau ini enak.
Anda, ya. Jadi ini ada yang namanya Cisco Fibers. Ini di sebelah Ya. kiri Nah, saya. kalau ini kita bisa Ini adalah untuk decline. keluarga Anda. Jadi tempat duduknya ini Jadi nyetirnya enak. ori semua yang di dalam. Betul. Ini cuma dibungkus ulang, tapi nyetirnya juga enak, ya kan? Nah, ini udah Ada pakai, cabin ya? betul. Ini udah pakai kamera belakang, rear cam. Jadi kita bisa lihat belakang, walaupun belakangnya sekarang udah ketutup gitu loh. Oh bisa ada kamera belakang. Betul, betul. Jadi lebih nyaman. Mau gitu, nggak apa-apa. Maaf. Oke, Pak. Tadi kita udah lihat yang namanya riding mode-nya. Kira-kira tingginya berapa ya? Ini kurang lebih tingginya 175. 175. Karena saya 178 jadi agak lebih. Ya. Nah, ini ada riding, tadi ada riding mode-nya. Kalau ini living mode-nya. Living mode Living ya. mode-nya di mana ruang bercengkrama, Oke. di mana kita punya space atau tempat ya untuk kita bisa punya have a quality time sama keluarga. Bisa buat ngobrol, bisa buat makan, ya. Jadi semua aktivitas yang pada saat kendaraan ini stationary atau diam di satu tempat, inilah tempatnya. Selain di luar ya. Kalau di luar nanti di bawah kanopi juga bisa. Nah, Bisa. tapi di sekeliling ini ada apa? Ini ada kompartemen Ada kompartemen. yang dimana ada panel-panel listrik, jadi kita bisa nyalain lampunya dari sini, Oh panelnya dari sini. ya, gitu Apa ya. aja nih? Apa aja nih? Nah, macam-macam. Ada yang buat TV, ada yang buat refrigerator, exhaust fan, segala macam gitu ya. Oke. Nah, sama lampu-lampu. Terus kemudian tadi ini yang saya tunjukin bahwa jendelanya ini punya double mode, Oke. ada insect netnya, ada blindnya. Oh, oke. Jadi Gitu. nyamuk nggak masuk ya? Nyamuk nggak masuk. Terus kemudian ada kabinet-kabinet juga untuk penyimpanan baju, gitu ya, penyimpanan-penyimpanan yang lain. Ada berapa Terus kabinet? ini bisa dilipat dan ini bisa dibuat jadi tempat tidur. Oh jadi tempat tidur juga bisa. Iya, ya. Jadi ini turun ke bawah. Terus kemudian ini nanti bisa didekatkan pakai ini. Nah ini, Oke. jadi dia bisa nyambung. Posisinya nyambung nanti dia jadi tempat tidur. tempat Jadi tidur. tempat tidur ada yang di atas dan di bawah. Kalau yang di atas ini bisa dua orang sama dua orang dewasa, satu anak kecil. Satu orang dewasa, satu. Ya, dua orang dewasa, Dua orang dewasa ya? satu anak kecil. Di bawah sini ini bisa satu orang dewasa, satu anak kecil Satu bisa. orang dewasa, satu anak kecil. Betul. Ini ada berapa kompartemen nih? Ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 yang di atas ya. 2, 3, 4. Ada lagi sebelah sini ya? Iya. 5, 5, 6. Di bawah ada juga Oh, dia ada 7, juga. 8, 7, 9. 8, 9. Nah, itu kita lagi ngomong yang di sini. Ini adalah bagian kitchennya. Oke, ini ada kitchennya juga ya? Ya, jadi kita bisa masak di sini. Pertama, ini untuk kalau kita mau masak-masak. Ini kedua tempat penyimpanan makanannya nih. Ada Oh, kulkasnya. ada kulkasnya. Oh, ada Ya, kulkas, teman-teman. ada kulkasnya. Kita bisa bawa-bawa bahan makanan. Terus kemudian ini ada sinknya Ada untuk sini. cuci tangan. Oke. Oke. Terus kemudian ini juga ada tempat-tempat penyimpanan, tempat gelas dan segala sesuatu. Tapi kalau lagi jalan ini masuk dulu semua. Iya, karena Kalau nggak bisa komprak gitu ya. nanti Nah, telurnya kemana-mana. betul, betul. Nah, Oke. tadi masalah makan udah, nyiapin makanan udah. Masalah ngeluarin sisa-sisanya. Nah, Nah, buangnya sisa-sisanya. kemana ya? Oh, pintunya gitu, bukannya ke arah sini ya? Iya. Nah, wih, terang juga teman-teman. Iya, ada toiletnya. Toiletnya mantap. Jadi membuat Iya. ini jadi lebih nyaman. Oke. Cuman biasanya kalau kayak begini pakainya just in case. Just in case ya. Iya, just in case. Tapi dalamnya ada apa aja sih kalau boleh Oh, tahu? boleh. Jadi di dalamnya itu selain ada shower, Oke, ada ada shower. toiletnya, terus ada mozaik stylenya di sana. Ya, ada mozaik. Ya, jadi lebih keren. Terus di bawahnya ada sink. Kalau mau cuci tangan Oh, juga ada sinknya di juga situ. Ya. Terus di bawah ada media penyimpanan, tempat taruh tisu dan lain-lain. Oke, ada tempat taruh tisu, tempat storage, ada WC teman-teman. Ya. Nah, ini untuk toiletnya. Terus kemudian untuk menambah nyaman, di ini juga ada yang namanya AC-nya. AC-nya ya. Jadi kalau kita sekarang berada di tempat yang panas, kayak di pantai, kita tahu bahwa Indonesia pantainya luar biasa ya. Oke. Keren banget. Jadi sayang kalau nggak aktivitas di pantai, tapi kadang gerahnya juga. Tuh. Nah, ini ada AC-nya yang akan hidup jika mendapatkan colokan listrik dari sumber listrik dari luar. Oke. Gitu. Jadi kayaknya ini bisa kita bawa kemana-mana, kita bisa jalan kemana-mana, tapi tetap nyaman bareng keluarga. Terus bisa melalui medan-medan yang sulit karena mobilnya ini juga basicnya double cabin 4x4. 4x4 ya. Ya. Jadi dari rumah mau jalan ya. Iya. Oke, mungkin kita bisa keluar lagi deh. Ada Boleh. banyak yang mau lihat teman-teman. Iya, banyak. Oke, terima kasih semuanya. Siap, siap. Mungkin di depan Kayak lagi. manggung kita di atas. Siap. Nah, ini kalau bikin kayak gini harganya kisaran berapa nih? Om? Jadi ini sudah ada dua bagian pengerjaan. Pertama dari eksteriornya dulu.
dari pihak laksana dan juga dari interior. Tapi startingnya itu dari package saya itu starting dari 350 juta, gitu. 350 juta. 350 juta. Kalau ada penambahan misalnya media ataupun peralatan elektronik yang lain, tentunya harganya juga berkembang. Jadi ada paket yang paling ekonomis, ada paket yang juga memang full spec-nya. Nah ini biasanya tergantung daripada customer-nya maunya seperti apa. Jadi saya mau kurangin ini aja, tentu akan mempengaruhi harga. Oh, saya mau nambahin ini, tentunya akan mempengaruhi harga. Kalau yang di belakang kita ini sekitar berapa ini? Kalau ini sekitar 450. 450. Iya. Kayak gini bentuknya kalau 450. Betul. Oke, siap. Gitu. Berarti kalau bisa dibilang nih motorhome double cabin yang kayak rumah sendiri ya. Iya. Oke, siap. Harganya sekitar 350 juta dan bisa lebih ya, Om ya. Betul. Mulai startnya segitu ya. Startnya segitu. Oke, siap. Kalau gitu terima kasih banyak nih. Oke, Om. thank you. Udah ditemenin. Mari. Oke, siap. Mari. Oke, teman-teman. Kalau gitu sekian dulu video kali ini. Mungkin kalau misalkan dari kalian suka dengan camper van atau motorhome nih bisa ngelirik salah satunya nih ada di Gias 2022 teman-teman. Oke, kalau begitu izin pamit dulu. Kalau kalian suka dengan video ini jangan lupa di like, di komen, di share, di follow juga Facebooknya Gritoto, di subscribe juga channel YouTube-nya Gritoto nih teman-teman. Oke, kalau misalkan begitu sampai jumpa lagi di video selanjutnya.